Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan responsi tentang matematika ekonomi. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu rumus-rumus diferensial atau turunan. Yang rumus pertama, turunan dari fungsi y sama dengan x pangkat n. Di rumus pertama ini ada beberapa rumus. Yang rumus pertama itu y sama dengan x pangkat n. Yang kedua, dy per dx itu merupakan notasi dalam matematika ekonomi. Jadi fungsi turunan itu dinotasikan berupa dy per dx. Singkatnya, buat rumus yang ini itu n sama dengan n dibagi x pangkat n kurang 1. Yang ketiga, d dalam kurung x pangkat n tutup kurung per dx sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Contoh yang pertama, y sama dengan x pangkat 5, maka fungsi turunannya 5x pangkat 4. Jadi kalau buat fungsi turunan itu, pangkatnya kita kedepanin, pangkat itu n. Kita lihat ke sini biar gampangnya. X pangkat 5, x pangkat n. Nah, n-nya itu kita kedepanin. N 5x. Pangkatnya kita kurangin 1. N kurang 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Hasilnya 5x pangkat 4. Buat contoh yang kedua, y sama dengan x. Jadi itu x itu 1 ya, 1x. Maka turunannya 1x pangkat 1 kurang 1 sama dengan x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, buat yang kasus ini, itu udah mutlak. Karena bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Contoh yang ketiga, y sama dengan 1 dibagi x pangkat 2 sama dengan x min x pangkat min 2. Buat yang ini kalian harus paham sama sifat bentuk pangkat. Turunannya sama dengan min 2 x pangkat min 2 dikurangin 1. Hasilnya min 2 x pangkat min 3. Terus buat contoh yang keempat, oh iya, yang ini itu sama aja, sama dengan min 2 x min 3. Min 2 x pangkat min 3. Cuman bedanya itu cara penulisannya. Jadi intinya kalian balik lagi harus paham sama sifat bentuk pangkat. Maaf. Iya benar, sifat bentuk pangkat. Nah, kalau yang ini kalian harus paham sifat bentuk akar. Karena nanti hasil akhirnya disederhanain jadi kayak gini. Nah, contoh yang keempat itu y sama dengan x pangkat 5 per 2. Jadi turunannya 5 dibagi 2x pangkat 5 per 2 dikurangin 1. Hasilnya 5 per 2x pangkat min 3 per 2. Nah, buat x pangkat min 3 per 2, kita sederhanain jadi kayak akar x min 3. Oh maaf, akar x pangkat 3. Terus buat rumus yang kedua, bila y sama dengan c atau konstanta, maka y tetap tidak berubah. Jadi singkatnya aja, kalau misalnya y sama dengan angka tanpa variabel, maka turunannya itu sama dengan 0. Kayak contoh berikut ini. Y sama dengan 10 tanpa variabel, maka fungsi turunannya itu sama dengan 0. Nah, buat rumus yang ketiga, turunan suatu jumlah, y sama dengan u plus v, di mana u dan v adalah fungsi daripada x. Ini penjabaran rumusnya. Singkatnya itu kita dapat rumus kayak gini. U aksen ditambah v aksen.
Kita langsung aja ke contoh. Nah, kita langsung ke contohnya. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat min setengah ditambah 3. Jadi kita langsung turunin aja. Balik lagi ke fungsi turunan rumus pertama. X pangkat 3 itu didapatlah 3X pangkat 2 dikurang setengah X pangkat setengah min setengah dikurang 1 plus 0. Kenapa 0? Karena balik lagi ke rumus 2, tanpa variabel, maka fungsi turunannya itu sama dengan 0. Jadi gak usah ditulis. Hasil akhirnya segini. Untuk rumus yang keempat, turunan suatu hasil kali, Y sama dengan U dikali V. Ini penjabaran rumusnya. Singkatnya, rumusnya didapat sama dengan U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Contoh, Y sama dengan X tambah 2 dikali 2X tambah 1. Untuk penempatan U dan V itu, kita lihat ke awal, Y sama dengan U dikali V. Itu penempatannya bakal seperti itu. Jadi, angka yang dalam kurung di posisi awal itu sama dengan U, dan yang kedua itu sama dengan V. Jadi, U sama dengan X tambah 2, V sama dengan 2X tambah 1. Kita tinggal turunin aja. U itu U aksennya sama dengan 1, V aksennya sama dengan 2. Tinggal masukin ke rumus. X tambah 2 dikali 2 tambah 2X tambah 1 dikali 1. Ini kita kali silang. X dikali 2, 2X. 2 kali 2, 4. Ditambah 2X dikali 1. Ditambah 1 dikali 1. Hasil akhirnya sama dengan 4X tambah 5. Jadi kalau misalnya kalian lagi belajar turunan itu, kalian harus paham kayak perkalian silang kayak gini, yang udah pernah kalian pelajarin sebelumnya di tingkat SMA. Nah, selanjutnya kita ke rumus 5. Nah, buat contoh di rumus 4, kalian bisa pelajarin sendiri ya. Soalnya ini caranya itu sama kayak di contoh 1. Nah, rumus kelima, turunan suatu hasil bagi, di mana Y sama dengan U per V. Ini penjabaran rumusnya. Singkatnya, rumusnya bakal didapat kayak gini. dy per dx, V dikali U aksen, dikurang U dikali V aksen, per V pangkat 2. Langsung aja ke contohnya. Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X per X pangkat 3 ditambah 3. Nah, penempatan U dan V itu, U itu sebagai pembilang, V sebagai penyebut. U itu di atas, V di bawah. Nah, jadi U-nya tinggal diturunin aja. U aksen sama dengan 4X tambah 1. V-nya, V aksen sama dengan 3X pangkat 2. Terus tinggal dimasukin aja ke rumusnya. X pangkat 3 ditambah 3, 4X dikali 4X tambah 1 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikali 3X pangkat 2 per V pangkat 2. V-nya itu X pangkat 3 ditambah 3, kita tinggal di pangkat 2-in. Jadi, X pangkat 3 ditambah 3 dikali X pangkat 3 ditambah 3. Ini kita pakai perkalian silang juga. X pangkat 3 dikali 4X sama dengan 4X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikali 1
terus ditambah 3 dikali 4x, ditambah 3 dikali 1. Hasilnya bakal kayak gini. Sama juga kita terapin ke angka yang ini, hasilnya kayak gini. Terus kita cari lagi yang untuk penyebutnya. Penyebutnya tinggal kita pangkatin 2 aja. Nah, hasil akhirnya bakal kayak gini. Min 2 x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 12x tambah 3 per x pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Contoh yang kedua sama juga, tinggal masukin ke rumus aja. Terus selanjutnya kita bahas penerapan turunan dalam ekonomi. Yang pertama itu elastisitas permintaan. Demand elasticity sama dengan N demand. Itu kayak huruf N. Sebenarnya ini tuh dibacanya eta demand. Nah, jadi elastisitas ini menjelaskan hubungan antara harga suatu barang yang disimbolkan dengan P terhadap jumlah barang yang diminta atau Q. Misalkan harga suatu barang X, harganya akan naik atau turun mengakibatkan barang yang diminta berubah. Nah, buat elastisitas permintaan ini, fungsinya itu berbalik arah. Jika suatu harga barang naik, maka permintaannya akan turun, dan sebaliknya. Jika suatu harga barang turun, maka permintaannya akan naik. Jadi, hasil akhirnya untuk elastisitas permintaan itu pasti minus. Di sini ada rumusnya. Eta demand sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Dimana penjelasan setiap simbol rumusnya ada di sini. Ini seperti yang tadi dibahas, karena berlawanan maka elastisitas permintaan tandanya akan negatif. Nah, di dalam ekonomi itu, matematika ekonomi, elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 batas ukuran, di mana eta demand lebih kecil daripada min 1, berarti permintaannya bersifat elastis. Kalau misalnya lebih dari 1, lebih dari min 1, permintaannya bersifat inelastis. Jika sama dengan min 1, maka bersifat unity elastis. Yang kedua itu elastisitas penawaran. Buat rumusnya sama aja, cuman perbedaannya itu fungsi elastisitas penawarannya itu dia searah. Jadi hasilnya itu bakal positif. Nah, kayak gini. Elastisitas penawaran hasilnya akan positif karena seperti halnya fungsi penawaran, hubungan antara perubahan harga dan jumlah yang diminta searah. Kita langsung ke contoh aja. Diketahui fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan min 3 P pangkat 3 ditambah 42 pada P sama dengan 2. P itu simbol dari harga, lambang dari harga. Nah, elastisitas harganya yang kita cari di sini. Maka penyelesaiannya atau pemecahannya Q sama dengan min 3 P pangkat 3 ditambah 42 dQ per dP. Itu notasi dari fungsi turunan. Kita harus paham juga fungsi turunan. Nah, di sini penerapannya bakal dimasukin. Jadi, min 3 P pangkat 3 plus 42 itu fungsi turunannya hasilnya min 9 P pangkat 2. Terus kita cari elastisitas permintaannya. Kita masukin rumusnya seperti yang
di atas tadi. Langsung aja masukin ke rumusnya. Eta demand sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Sama dengan, ini kan sebelumnya kita udah cari yang DQ per DP itu hasilnya minus 9 P pangkat 2 dikali P per Q. Langsung aja kita masukin minus 9 P pangkat 2 dikali P sama dengan minus 9 P pangkat 3 per Q-nya masukin aja ke sini, minus 3P pangkat 3 ditambah 4 sama dengan, karena P udah diketahui dari soal, jadi langsung aja diganti variabel P ini sama angka 2. Jadi minus 9 dikali 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 42, hasilnya minus 4. Minus 4 ini berarti elastisitas permintaannya dalam arti ekonomi itu karena kurang dari minus 1, berarti dia bersifat elastis. Minus 4 lebih kecil dari minus 1, yang ini. Artinya jumlah barang yang diminta turun atau naiknya relatif lebih besar daripada kenaikan atau penurunan relatif dari harga barang tersebut. Nah, buat contoh yang kedua, diketahui fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 48 dikurang 3 P pangkat 2 pada harga P3 dan Q21 yang ditanyakan. A. Jika harga turun 4%, tentukan kenaikan relatif dari jumlah barang yang diminta. Berarti kita harus nyari harga baru setelah penurunan 4% untuk yang kasus yang A. Buat yang B itu, carilah elastisitas busur dan elastisitas titik dari fungsi permintaan pada titik tersebut. Nah, yang A dulu ya, berarti harga turun 4%. Harga baru P1, dilambanginnya P1 aja, sama dengan 3 dikurang 3 dikali 4%. 4% itu 0,04. Karena penurunan berarti 3 dikurang, sama dengan 3 minus dikurang 0,12, hasil perkalian 0,04 dikali 3 sama dengan 2,88. Ini harga barunya. Permintaan yang baru, kita juga harus cari permintaan yang baru karena harga sama permintaan itu berkaitan. Jadi harga baru dengan permintaan yang baru. Permintaan yang baru sama dengan 48 dikurang 3 dikali 2,88 pangkat 2. Ini didapat dari fungsi permintaan awal sebelum penurunan harga. Yang ini. Masukin aja 2,88-nya ke variabel P. Jadi hasilnya 48 dikurang 24,88 didapat dari 3 kali 2,88 pangkat 2. Hasilnya permintaan yang baru itu 23,12. Berarti kenaikan permintaan perubahan Q sama dengan 23,12 dikurangi 21. Perubahannya itu kenaikannya sama dengan 2,12. Kenaikan relatifnya perubahan Q terhadap dibagi Q sama dengan 2,12 dibagi 21 sama dengan 0,10. Jika dipresentasiin itu 10%. Nah, sehingga dapat disimpulkan kenaikan relatif dari jumlah barang yang diminta itu sebanyak 10%. Sekarang kita cari yang B, elastisitas titik. Eta sama dengan perubahan Q per Q dibagi perubahan P per P. Perubahan Q per Q kita dapat dari yang kenaikan relatifnya 10%. Sedangkan perubahan P per P itu kita dapat 4% dari persentase harga turun. Kalau misalnya kita mau cari juga bisa caranya perubahan P. Ini perubahan Q didapat dari permintaan baru dikurangin permintaan yang lama. Sama kayak
buat rumus perubahan P juga. Kalau perubahan P, jadi permintaan yang lama, ini harga yang lama dikurangin harga yang baru. Nah, hasil itu dibagi hasil yang tadi, yang perubahan P 3 dikurang 2,88, 3 dikurang 2,88 hasilnya 0,12 dibagi harga lama, dibagi 3. Nah, hasilnya 0,04. Coba kita hitung pakai kalkulator. Nah, tadi itu perubahan P. 3 dikurangin 2,88 hasilnya maaf 3 dikurangin 2,88 hasilnya 0,12 dibagi berapa? Dibagi 3 ya, 0,04. Kalau dipresentasiin 4%, kayak gitu. Berarti elastisitas titiknya sama dengan 2,5. Kita cari elastisitas busur sama dengan eta demand sama dengan D Q per DP dikali P per Q. Q sama dengan 48 dikurangin 3P pangkat 2 itu dapat dari soal. Terus DQ per DP itu turunan dari si fungsi Q-nya. 48 fungsi turunannya 0, 3P pangkat 2 fungsi turunannya 6 minus 6P. Langsungnya masukin ke rumusnya sama kayak tadi contoh 1. Minus 6P dikali P minus 6P pangkat 2 per Q. Q-nya dari soal, masukin aja. Terus P-nya kita ubah jadi harga yang di soal. Bukan harga baru ya, tapi harga lama. Karena yang B itu dia gak nentuin harga barunya. Jadi cuma nentuin elastisitas busur sama titiknya aja. Nah, harga P sama dengan 3 tinggal masukin aja ke variabel P-nya. Minus 6 kali 3 pangkat 2, 48 dikurangin 3 kali 3 pangkat 2. Hasilnya minus 2,57. Dia itu lebih kecil dari minus 1, berarti bersifat elastis. Nah, sekarang kita langsung ke biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total itu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah barang. Notasinya biasanya yang digunakan itu TC, C, atau Q saja. Nah, biaya rata-rata atau biaya per unit merupakan jumlah barang yang diproduksi. Merupakan biaya total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Notasinya itu AC, QX atau Q saja. Jadi rumus singkatnya itu AC sama dengan TC per X. X itu kuantiti, jumlah barang, atau rumusnya bisa ditulis Q sama dengan Q besar per X, di mana X jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Biaya marginal merupakan tingkat perubahan biaya total karena pertambahan produksi 1 unit. Notasi yang digunakan MC, Q aksen. MC atau Q aksen. Nah, dalam ilmu ekonomi ini, marginal itu sama dengan turunan dari. Jadi, biaya marginal itu turunan dari biaya total. Dengan demikian, biaya marginal dapat dinotasikan sebagai MC sama dengan TC aksen.
atau Ki aksen. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Jika diketahui biaya total Ki sama dengan 4 tambah 2X tambah X pangkat 2, maka carilah biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya rata-rata marginal. Lalu yang C itu gambarkan. Nah, penyelesaiannya Ki sama dengan 4 tambah 2X tambah X pangkat 2, maka karena nyari biaya marginal, tadi kayak di penjelasannya, biaya marginal itu sama dengan turunan dari biaya total. Jadi kita langsung diturunin aja dari si biaya totalnya. Ki aksen sama dengan 2 tambah 2X. Itu biaya marginal. Nah, sekarang yang B, biaya rata-rata dan biaya rata-rata marginal. Biaya rata-rata itu, nah kita balik lagi ke materinya. Jumlah barang, maksudnya biaya total dibagi jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini biaya total dibagi jumlah barang yang diproduksi. Biaya total diketahui fungsinya segini sesuai soal. Kita langsung masukin aja. Terus harganya ini X karena belum diketahui. Jadi 4 per X. Ini habis X dibagi X, jadi tinggal 2. X pangkat 2 dibagi X sama dengan X. Ki sama dengan 4 per X tambah 2 ditambah X sama dengan, kita sederhanain, kita harus paham bentuk akar dan pangkat. Ini sederhanain sesuai kaidah bentuk pangkat. Ditambah 2 ditambah X. Ini buat biaya rata-rata. Nah, buat biaya rata-rata marginal, ingat ke materi yang tadi, biaya rata-rata marginal itu merupakan turunan. Jadi, merupakan turunan dari. Nah, biaya rata-rata marginal merupakan turunan dari biaya rata-rata. Berarti kita langsung turunin aja nih yang fungsi ini. Dapat hasil minus 4X minus 4X pangkat minus 2 ditambah 1 sama dengan minus 4 per X pangkat 2 ditambah 1. Yang C. Langsung aja digambar seperti ini. Jangan lupa yang sisi horizontalnya Ki, sisi vertikalnya itu buat TC, AC, sama MC. Nah, kita lanjut lagi ke hasil penjualan. Pendapatan total revenue, pendapatan marginal revenue, dan pendapatan rata-rata average revenue. Pendapatan total berarti jumlah barang yang dijual atau diminta dikali harga per unit barang. Dinotasikan TR sama dengan X kali P. Nah, pendapatan marginal atau MR itu dinotasiin MR sama dengan TR, aksen sama dengan DR per DX. Pendapatan rata-rata, jumlah penjualan dibagi jumlah barang yang diminta atau dijual. AR sama dengan TR kali bagi X, TR per X. Contoh 1. Diketahui fungsi permintaan Ki sama dengan 20.000 tambah 2.000 P. Carilah pendapatan dan pendapatan marginal untuk P 5.000 per unit. Nah, penyelesaiannya TR itu rumusnya Ki kali P. Ki itu atau bisa dinotasiin sama dengan X. Jadi TR Ki kali P. Ki-nya itu kita dapat fungsi kayak gini, masukin aja dikali P. Dapat TR 20.000 P dikurang 2.000 P pangkat 2. Untuk P sama dengan 5.000, jadi P-nya itu tinggal kita masukin aja ke fungsi baru yang udah dikaliin sama maksudnya itu fungsi baru yang udah dimasukin ke rumus TR sama dengan Ki kali P. Nah, langsung masukin aja, dapatlah total revenue itu 50 juta. Sekarang
kita cari pendapatan marginal. Pendapatan marginal itu turunan dari total revenue. Untuk pendapatan marginalnya kita cari MR, TR, aksen sama dengan DR per deki. Nah, langsung aja kita buat fungsi turunannya dari TR sama dengan 20.000 P dikurang 2.000 P pangkat 2. Fungsi turunannya didapat 20.000 dikurang 4.000 P. Terus kita cari pendapatan marginalnya. Nah, kita pakai cara pindah ruas. 20.000 sama dengan 4.000 P. Nah, kalau dipindah ruasin ini, otomatis si angkanya itu berubah plus minusnya. Karena ini minus, kita pindah ruasin jadi plus. 4.000 P sama dengan 20.000. Nah, P-nya itu kita dapat 20.000 dibagi 4.000. Dapatlah 5. Langsung aja kita masukin angka 5 itu ke rumus yang ini. 20.000 dikurangin 2.000 dikali 5. 20.000 dikurangin 10.000 sama dengan 10.000. Jadi, kesimpulannya itu, jumlah pendapatannya sama dengan 20.000, jumlah pendapatannya sama dengan 50 juta, dan pendapatan marginalnya itu sama dengan 10.000. Terus, contoh yang kedua itu diketahui fungsi permintaan P sama dengan minus 3Q pangkat 2 tambah 27. Terus pertanyaannya carilah fungsi hasil penjualan dan hasil penjualan marginal. TR P dikali Q, ini masukin aja ke rumus sama kayak contoh 1. Dapatlah hasil segini. Terus hasil penjualan marginal merupakan turunan dari hasil penjualan. Nah, TR aksen sama dengan turunan dari minus 3Q pangkat 3 tambah 27Q. Dapatlah minus 9Q pangkat 2 plus 27. Terus ini turunan tingkat pertama. Nah, yang ini turunan tingkat kedua. Untuk turunan tingkat kedua itu, kita turunin lagi hasil penurunan dari fungsi yang ini. Dapatlah minus 18Q. Menunjukkan fungsi TR maksimum. Nah, kalau fungsi TR maksimum itu didapat dari apabila apabila TR aksennya itu lebih kecil daripada 0. Ini kan minus 18Q atau minus 18X itu lebih kecil daripada 0. Nah, sekarang kita buat kurvanya seperti ini. Lanjut ke contoh ketiga. Diketahui fungsi permintaan D sama dengan 5X tambah 3P sama dengan 30. Ditanya cari fungsi total revenue, marginal revenue, average revenue. Hitung TR maksimum dan gambar dalam satu diagram. Nah, lanjut yang A itu kita cari TR X dikali P. Fungsinya itu 5X tambah 3P sama dengan 30. Kita cari P-nya dulu. Didapat dari, kita pindah ruasin, 3P sama dengan 30 dikurangin 5X. Biar ketahuan P-nya itu berapa, jadi 30 kurang 5X per 3. Dapatlah P sama dengan 10 dikurang 5 per 3X.
Nah, TR-nya itu sama dengan X dikali P. P-nya itu kita langsung masukin aja. Dapat hasil TR sama dengan 10X dikurang 5/3 X pangkat 2. Yang B, marginal revenue, MR, sama dengan turunan dari total revenue atau TR aksen. Nah, TR aksen ini kita langsung aja masukin fungsi turunannya ke rumus yang ini. Nah, didapatlah TR aksen 10 dikurangin 10/3 X. Yang C, average revenue, sama dengan TR bagi X. Nah, TR itu yang ini, kita masukin dibagi X, sama dengan 10 dikurangi 5/3 X. Nah, TR maksimum, kita cari. TR maksimum itu syaratnya ini. TR aksen sama dengan 0 dan TR aksen turunan 2 kurang dari 0. Nah, kita cari. TR sama dengan 10X dikurang 5/3 X pangkat 2. Kita turunin sama dengan 0 karena syarat TR aksen sama dengan 0, jadi kita terapin ke fungsi yang ini. Langsung kita pindah ruasin. Jadi hasilnya X sama dengan 10 dikali, karena ini dipindah ruasin, jadi 10 dibagi 10/3, langsung karena sifat perkalian dan pembagian pecahan itu, untuk pembagian nanti untuk pecahannya dibalik pembilang dan penyebutnya. Jadi dikali 3/10. Hasilnya X sama dengan 3. Nah, syarat yang kedua itu TR turunan kedua lebih kecil daripada 0. TR aksen sama dengan 10 dikurangi 10/3 X. Turunan keduanya sama dengan minus 10/3. Minus 10/3 kurang dari 0. Berarti memenuhi syarat. TR maksimum, kita tinggal masukin aja X yang tadi kita udah cari di TR maksimum syarat pertama, kita masukin ke fungsi total revenue-nya. TR sama dengan 10 dikali 3 dikurang 5/3 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 15. Nah, langsung digambar aja ke kurvanya. Kayak gini. Kurvanya itu harus menunjukkan kalau misalnya si total revenue-nya itu maksimum berada di titik paling atas di titik garis vertikal 15 dan garis horizontal itu kuantitasnya atau X-nya itu 3. Harus sesuai sama yang tadi udah dicari. X-nya 3, TR-nya 15. Nah, sekarang ke analisis keuntungan maksimum atau laba pada pasar monopoli. Sekarang, laba adalah perbedaan atau selisih antara hasil penjualan dengan biaya total. Notasi laba itu dilambangkan dengan V, sehingga V sama dengan TR dikurang TC, atau V sama dengan TR dikurang Q. TR itu kita cari dengan P dikali X, dan Q dicari dengan Q dikali X. Didapatlah V itu rumusnya PX dikurang QX. Dimana keterangan setiap notasinya ada di sini, bisa baca sendiri. Terus syarat maksimumnya itu apabila V aksennya itu sama dengan 0 dan V aksen tingkat turunan kedua itu kurang dari 0. Langsung aja ke contoh. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 12 dikurangi 4X dan fungsi biaya total
Q sama dengan X pangkat 2 tambah 2X. Ditanya itu berapakah jumlah yang dijual dan harga per unit barang agar memperoleh laba yang maksimal. Nah, cara nyari V itu TR dikali Q. TR itu P kali X. P-nya itu kita dapat dari soal. Masukin aja ke rumusnya, tinggal dikali silang. Habis itu kita cari yang ini. V sama dengan TR kali V sama dengan TR kurang Q. Karena tadi TR-nya udah diketahuin segini, langsung aja masukin TR yang baru, total revenue dikurang sama dengan Q yang ada di soal yang ini. Hasilnya segini. Langsung dicari V sama dengan minus 5X pangkat 2 ditambah 10X, diturunin pakai fungsi turunan sama dengan minus 10X tambah 10 sama dengan 0. Kita balik lagi ke syarat maksimum. Syarat V maksimum itu V aksen sama dengan 0. Jadi V aksen minus 10X tambah 10 sama dengan 0. Sama dengan 0-nya ditulis. Terus kita pindah ruasin. Minus 10X dipindah ruasin jadi plus 10X sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 10, jadi didapatlah X sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukin aja ke fungsi permintaan yang udah diketahui di soal. 12 dikurang 4X, 12 dikurangin 4 kali 1 sama dengan 8. Syarat maksimum jika V aksen turunan kedua lebih kecil daripada 0. V aksen turunan kedua itu sama dengan minus 10. Ini caranya V aksen ini kita turunin lagi untuk dapat turunan yang kedua. Dapatlah hasil minus 10. Minus 10 itu jelas kurang dari sama dengan 0 dan terbukti maksimum. Nah, lanjut X maksimum, lanjut V maksimum. V sama dengan minus 5X pangkat 2 tambah 10X. V itu kita pakai yang ini. Terus kita langsung masukin aja X yang udah kita cari sebelumnya. 1, dapatlah 5. Atau dengan cara yang ini juga bisa. Yang ini caranya langsung kita masukin angka satunya. Terus tinggal digambar, dapatlah kayak gini. Digambar, dapatlah kayak gini. Lanjut lagi ke pengaruh perpajakan dalam monopoli. Jika pada barang yang diproduksi atau dijual dikenakan pajak T per unit, maka pajak ini akan menaikkan biaya per unit sebesar T, dan total biaya akan naik sebesar T dikali X. Dapatlah rumus seperti ini. Nah, lanjut lagi, harga P dan kuantitas X pada keseimbangan pasar ketika laba perusahaan mencapai maksimum diketahui seperti ini. Rumusnya jadi kayak gini. Langsung aja ke contoh soal. Jangan lupa syaratnya kayak gini. Contoh soal D sama dengan P sama dengan sama dengan 6 kurang 3X dan Q sama dengan 2. Jika terhadap barang yang dihasilkan dikenakan pajak T sama dengan 1 per unit, berapakah kuantitas dan harga yang diberikan keuntungan maksimum? Jika harga barang tersebut dikenakan pajak T per unit, tentukan besarnya pajak sehingga hasil penerimaan pemerintah berupa pajak maksimum. Caranya, TR P kali X. P-nya itu didapat dari soal. Langsung masukin aja. Dapatlah segini. Terus kita pindah ke sini. TR dikurang QT. Masukin langsung rumusnya. Ini dikurang QT. QT itu didapat dari yang ini.
Kita cari dulu. QT plus TX. Selanjutnya langsung aja ke QT sama dengan QX tambah TX. Kita sederhanain rumusnya jadi X dalam kurung Q tambah T tutup kurung. Terus Q-nya kita langsung masukin aja ke rumusnya. Jadi X dalam kurung 2 tambah T tutup kurung. Hasilnya QT sama dengan 2X tambah T kali X. Terus langsung aja dimasukin ke V sama dengan TR dikurang QT. Masukin yang udah tadi dicari, 6X dikurang 3X pangkat 2 dikurang 2X tambah TX. Terus dikali, ternyata langsung aja dikeluarin dari dalam kurungnya masing-masing. Jadi langsung aja 6X dikurang 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang T kali X. Nah, hasilnya itu dijumlahin sesuai jenis variabelnya. Jadi ini minus 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 2X 4X dikurang TX. Nah, syarat nilai maksimum itu, syarat V maksimum itu V aksen sama dengan 0. Jadi V yang ini kita pakai fungsi turunan, jadi V aksen sama dengan minus 6X tambah 4 kurang T sama dengan 0. Terus kita pindah ruaskan, jadi hasilnya X sama dengan 4 kurang T per 6. Nah, hasil dari X ini, X sama dengan 4 kurang T per 6, dimana T sama dengan 1. Jadi tinggal masukin aja ke T-nya, X sama dengan 4 kurang 1 per 6. Jadi hasilnya 0,5. Nah, hasil dari situ berarti tinggal kita cari. Nah, didapatlah si X atau kuantitinya itu 0,5. Nah, sekarang kita cari harga. P sama dengan 6 dikurang 3X. Nah, X itu kita masukin yang tadi udah dicari sebelumnya, 4 dikurangin T, 4 dikurangin T dibagi 6. Yang ini masukin ke sini, terus ini dikali 3 dikali 4 12 dikurangin 3 dikali T 3T per 6. Terus ini kita samain penyebutnya, dapatlah segini. Terus hasil akhirnya itu P sama dengan 4 tambah 0,5 T. Nah, si T-nya itu udah diketahui 1 dari soal. Nah, kita masukin 4 tambah 0,5 dikali 1 sama dengan P 4,5. Terus kita nyari yang V maksimumnya itu V sama dengan minus 3X pangkat 2 tambah 4X dikurang TX. V itu didapat dari hasil pencarian yang ini. Terus kita langsung masukin aja X yang tadi udah dicari ke penempatannya masing-masing, terus T-nya juga dimasukin sehingga mendapat V maksimum itu 0,75. Terus yang ini, yang V aksen itu kita cari juga. V aksen sama dengan kita masukin hasil akhirnya V aksen sama dengan min 6X tambah 5. Min 6X tambah 5. Terus kita turunin lagi, jadi min 6 hasilnya. Min 6 dikurangin, min 6 lebih kecil dari 0 berarti maksimum. Jadi syarat V maksimum terpenuhi. Sekian responsi matematika ekonomi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mengerti dengan apa yang dijelaskan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.